Audio Jungle. Film dilanjutkan setelah Kushida mendengar omongan si Ami, dia terus kepikiran dan membuat performa main baseballnya menurun. Karena terlalu banyak bengong, akhirnya dia kalah. Sementara itu si Aisaka dan Takasu baru pulang belanja. Nampak Takasu sangat senang hari Natal banyak diskonan. Aisaka juga lagi senang. Dia sangat menyukai hari Natal. Dia kagak sabar bakalan bertemu dengan Santa Claus. Takasuma cuma dengerin doang hayalannya. Terus Aisaka menanyakan selama dia di Discord dari sekolah apakah Takasu dekat dengan si Kushida. Kata Takasu masih kagak ada perubahan sama sekali. Tidak ada yang bisa dia lakuin. Terus karena ini Natal, Aisaka bakalan membantu biar bisa makin dekat. Dia udah janji bakalan nolongin. Terus esoknya pas Aisaka masuk sekolah lagi banyak orang yang langsung ngefans sama dia. Berkat kejadian adu jotos itu. Dan yang paling parah si Kushida yang kagak jelas pakai topi botak gitu. Aisaka langsung memeluknya tapi dia kagak sengaja berkata kasar. Padahal dia udah janji mau jadi biksu. Terus datang teman-teman yang lainnya. Terus si Kitamura yang tiarap seperti itu. Dia punya permintaan ke si Aisaka buat kagak ribut sama orang lagi. Terus ketika istirahat si Kitamaru mewawancarai guru jomblo wali kelasnya sendiri. Nampak Kitamura membuat gurunya menangis. Di tengah itu Aisaka nampak kini lebih ramah. Dia punya alasan kalau sekarang lagi Natal. Santa Claus lagi memantau dia. Terus datang si Ami udah ketebak lah. Kalau kedua orang ini bersatu bakalan kayak gimana. Dan di bagian penutupan si Kitamura memberitahu kalau akan ada pesta Natal di gor nanti. Pulangnya Aisaka memberitahu untuk menggunakan kesempatan tersebut supaya Takasu bisa menyampaikan perasaannya. Aisaka bakalan membantunya. Keesokannya si Haruta bermimpi yang sangat mesum sekali, pokoknya mah. Nah, di sana Kitamura mau meminta bantuan buat jadi panitia buat acara pesta nanti. Aisaka yang diajak Kitamura mah mau-mau aja, yang lain pun mau. Cuma ketika ngajakin Kushida, tiba-tiba dia kagak mau datang sekalipun. Dia mau fokus latihan. Lalu datang si Ami yang mau membantu juga. Dia mencoba mengajaknya juga, tapi Kushida tetap kagak mau. Pulangnya si Takasu mau belajar bareng teman-temannya buat UAS nanti. Takasu udah menyiapkan makan malam buat emaknya itu. Dan tiba-tiba burungnya error terus gara-gara buku resep. Alhasil Takasu meminta maaf sampai begitunya. Di perjalanan dia membawa buku hadiah dari lomba kemarin itu. Harusnya ini buku buat si Kushida. Aisaka menyuruhnya cepat, nanti mereka bisa ngobrol sama si Kushida. Pas nyampe di tempat kerjanya, dia kagak masuk kerja. Aisaka merasa aneh dengan Kushida akhir-akhir ini. Tak lama teman-temannya pada datang. Yang mengejutkan, Kihara yang suka main sama Ami ikutan ke sana. Dan juga ada Kitamura. Langsung aja Haruta membagi tempat duduknya. Yang mana si Aisaka dan Kitamura berduaan. Nampak Kihara kayak cemburu gitu. Ketika lagi ngambil minum, Haruta mempunyai firasat kalau si Aisaka itu suka sama si Kitamura. Takasu udah tahu dari dulu sebenarnya kalau soal itu. Pas udah pulang, Takasu melihat si Aisaka sangat bahagia ketika bersama si Kitamura. Yang membuat dia berasa bingung antara senang atau sedih. Terus Kihara mencoba supaya si Aisaka bisa menjauhi si Kitamura. Dia tahu kalau Takasu sebenarnya suka sama si Aisaka. Dan Kihara juga ternyata suka sama si Kitamura. Besoknya mereka mulai menghias gornya dan lain-lain. Di situ si Aisaka bertabrakan dengan ibu guru jomblo kita. Kali ini karena Natal, Aisaka kagak marah. Si ibu memberitahu kalau mereka disuruh untuk mempertahankan nilainya. Jangan karena ada acara mereka kagak belajar. Terus si ibu meminta untuk Haruta jangan diikut sertakan karena dia harus belajar. Pas di luar mereka bertemu dengan Kushida yang mau latihan. Nampak dia lagi buru-buru dan Takasu udah jarang ngobrol sama dia. Mereka mencoba mengajaknya lagi ke pesta. Sesampainya di gor ada si Ami beserta temannya di sana. Nampak dia mau bantu tapi macam itu kerjanya. Terus ada si Kitamura yang lagi bawa alat-alat. Inilah balasannya kalau mau menggunakan gor tersebut. Alhasil temannya bertukar tugas. Biar Kitamura bisa bersama si Aisaka. Nah yang lainnya pun pada ikutan keluar. Tinggal menyisakan Ami sama Takasu. Takasu merasa bingung akhir-akhir ini banyak orang yang mendekatkan si Aisaka sama Kitamura. Dia bukannya cemburu tapi berasa kayak ikut campur urusan orang lain.
Di situ Ami memberitahu untuk jangan jadi kayak bapaknya si Aisaka lagi. Mereka itu udah kagak wajar, ditambah lagi mereka mempunyai seseorang yang mereka sukai. Ami menyuruhnya buat menjauhi itu. Dan nampak Ami juga tertarik sama si Takasu, lalu dia pergi. Besokannya mereka mengadakan ulangan bahasa Inggris. Setelah selesai, pas si Aisaka mau ngajak makan bareng sama si Kusieda, dianya mau latihan terus. Si Aisaka hari ini mau ke kantor pos terlebih dahulu. Takasu kagak usah ikut. Nah, di sana si Kihara mengajak si Takasu untuk makan siang bareng. Alhasil secara terpaksa dia maksa ikut sama si Aisaka. Di rumahnya nampak banyak sekali kado yang katanya itu untuk keluarganya. Walaupun dia benci karena Natal, dia berusaha memberikannya kepada keluarga lewat pengiriman. Di perjalanan ke sana, dia berbicara di sepanjang jalan sampai ujungnya ke Santa Claus. Dia punya alasan kenapa sering ngomong begitu. Ternyata waktu kecil dia bertemu dengan Santa Claus ketika Aisaka tidur di bawah pohon Natal. Dia beranggapan kalau itu tidak nyata. Besoknya ada paket datang untuk pohon Natalnya. Mereka mulai mengeluarkan barang tersebut. Si ibu yang melihat itu nampak senang, tapi dia kagak bakalan datang. Dia akan menyenangkan dirinya sendiri dan berencana buat beli apartemen. Aduh, ginilah kalau jomblo. Terus mereka mulai menyusun secara bersama-sama. Aisaka juga dapat bagiannya. Takasu berpikir kalau Aisaka kini yang suka kesepian, kali ini udah memiliki banyak teman. Terus pas mau ngedekorasi, si Aisaka meminta Kitamura untuk memasangkan bintang punyanya itu. Walaupun itu kelihatannya mahal, dia kagak peduli. Setelahnya barulah dicobain dan itu indah banget warnanya. Tapi dikala mereka lagi menikmati, tiba-tiba pohon Natalnya terjatuh. Bintang punyanya si Aisaka pecah, yang ternyata itu ulahnya si Kusieda yang lagi main baseball kagak hati-hati. Akhirnya yang lain menyusun ulang dan Kusieda menyusun bintangnya. Dia merasa bersalah banget di sana. Apapun yang terjadi udah kagak bisa dimaafin. Alhasil sama si Takasu dibantuin. Dia pura-pura aja kalau dia tidak membantunya, melainkan untuk dirinya sendiri. Di sana dia menyemangati si Kusieda yang akhir-akhir ini sering bengong. Sesudahnya mereka berhasil menyusunnya lagi dan Kusieda bersama tim meminta maaf. Ketika mau pergi, Takasu masih berusaha mengajaknya untuk ikut ke pesta tersebut. Cuma Kusieda masih kagak mau juga. Takasu bakalan terus menunggunya. Singkat cerita, sore hari Takasu berusaha menelpon si Kusieda yang tak kunjung diangkat. Alhasil dia memberikan pesan untuk pesta nanti. Dia udah nyiapin hadiah buatnya. Berbarengan dengan Aisaka yang memanggilnya. Dia memberikan sebuah kotak gitu dan dia bakalan siap-siap. Tak lama si Aisaka datang menggunakan baju yang sangat anggun, ditambah si Takasu yang memakai baju pemberian dari si Aisaka. Katanya itu bekas bapaknya. Karena masih ada namanya, dia sobekin lah namanya. Setelah berangkat di sana nampak udah rame banget dan ada bu guru jomblo yang udah rapi. Kayak mau kencan, ternyata dia malah mau seminar. Karena dia mau beli apartemen, katanya dia menyuruh murid-muridnya buat senang-senang. Di situ juga bertemu dengan si Aisaka dan Takasu. Nilai mereka ternyata tambah tinggi lagi. Setelahnya mereka pada masuk, acaranya bakalan dimulai. Nampak si Kitamura menggunakan pakaian seperti itu yang membuat yang lainnya kebingungan. Tak lama acaranya berlangsung. Mereka happy-happy, tapi beda dengan si Takasu yang jadi jaga minuman. Terus dia dideketin sama Haruta. Nampak si Takasu cuma lagi nunggu si Kusieda. Terus mereka menanyakan si Ami dan juga si Aisaka. Tak lama tirainya terbuka. Ternyata mereka berdua lagi bernyanyi. Takasu bingung kapan mereka latihannya. Di sisi lain, Kusieda mendengarkan pesan si Takasu. Sesudahnya si Haruta memuji penampilan keduanya yang sangat bagus. Terus tiba-tiba si Kitamura menyerang kedua orang itu. Kalau dia pun menggoda, secara bajunya kayak gitu. Lalu datang si Ami yang menanyakan penampilannya kepada si Takasu. Dia memuji penampilannya, apalagi latihannya kagak tahu. Takasu mencari si Aisaka yang kagak ada di sana, yang katanya dia pergi pulang. Dia mau nungguin Santa Claus dan entah mau ngapain lagi. Ami menyuruh Takasu untuk berhenti main rumah-rumahan atau jadi macam bapaknya si Aisaka. Dia udah kesel banget di situ. Terus Takasu keinget perkataan si Aisaka yang membuatnya memutuskan buat menyusul ke rumahnya. Di sisi lain, Aisaka udah memberitahu si Kusieda kalau dia kagak datang pesta, Takasu gak bakalan pulang dari sana.
Seenggaknya tugasnya sudah selesai, namun saat ini dia jadi sendirian. Lalu dia memutuskan buat tidur. Tak lama dia terbangun, mendengar ada yang mengetuk jendela. Alhasil dia lihat sambil hati-hati. Yang ternyata itu si Takasu yang menggunakan kostum beruang. Nampak dia senang kedatangan Santa. Ternyata ini semua bukan mimpi, dia senang banget pokoknya. Dikasih gituan. Dan dia membuka topengnya. Aisaka menanyakan kostum tersebut dari mana. Dia nukerin ke temen. Nanti dia bakalan ditukerin lagi. Nah di situ Takasu disuruh untuk kembali ke pesta lagi. Kemungkinan si Kusieda udah nungguin di sana. Tapi dia nampak kagak tega meninggalkan si Aisaka sendirian. Karena dia memaksa dan itu hadiah juga buat si Takasu, jadi dia pergi dah. Sesudah pergi sialnya si Takasu ketinggalan. Dia tiba-tiba aja menangis. Sampai saat ini dia selalu dibantu si Takasu. Setelah kejadian ini mungkin Takasu bakalan deket sama si Kusieda dan dia bakalan sendirian terus karena dia kagak rela, akhirnya dia kejar. Namun sayang Takasunya udah kagak ada dan yang ada si Kusieda di sana. Sementara itu Takasu lupa bawa HP-nya di kantong celana yang tadi ia pakai, jadi kagak bisa menghubungi. Tak lama datang si Kusieda. Dia menceritakan tentang liburan musim panas yang mana mereka mau melihat UFO bareng-bareng. Nah di sana dia ngomong lagi kalau dia bakalan membatalkan hal tersebut. Lalu dia pergi. Lantas Takasu berpikir kalau si Kusieda udah menolaknya. Singkat cerita tahun baru telah tiba. Aisaka mengunjungi kuil lalu datang Kitamura yang menanyakan si Takasu. Katanya dia lagi sakit. Pas mau menjenguknya Aisaka menahannya. Setelah beberapa hari si Takasu sembuh. Terus dia nunggu si Aisaka di luar. Tak lama dianya muncul tapi ditutup lagi. Terus pas dibuka lagi dia nunjukin lagi makan mie. Padahal Takasu bisa masak buatnya. Terus dia waktu tahun baruan kagak ke rumahnya. Aisaka menyuruh Takasu untuk tidak menyerah setelah ditolak. Ini salah Aisaka juga yang masih mengandalkan si Takasu. Dia ngerti hati si Kusieda juga kagak enak. Padahal kalau dilihat Kusieda itu suka sama si Takasu. Takasunya aja yang masih ragu-ragu. Pokoknya di sana Takasu kagak boleh menyerah, dia harus mengatakan perasaannya. Esoknya Takasu kelupaan membawa formulir liburan ke Okinawa. Pas sampai sekolahan ada yang mengantarkan bajunya dia. Orang itu kagak berani ngambil soalnya mahal banget. Terus ada kado buat si Kusieda di sana yang kelupaan. Di sisi lain Haruta dan temannya merasa senang bisa liburan ke Okinawa 6 hari. Terus datang si Aisaka yang baru nyampe kelas. Dia kali ini tanpa si Takasu. Dia langsung digodain sama si Haruta. Di sisi lain Takasu lagi ngecek kadonya. Terus ada si Haruta mencoba memakainya. Lalu direbut secara paksa sama si Aisaka. Tak lama datang si Kusieda. Takasu langsung malu di sana padahal harusnya dia nyapa. Dia merasa kesal karena udah lari begitu. Pas masuk ada berita buruk. Kalau penginapan yang bakalan dipakai buat wisata nanti kebakaran. Jadinya dharma wisatanya dipotong jadi 3 hari doang. Lantas murid-murid pada kecewa. Karena kesal si ibu menulis sesuatu. Kalau segala sesuatu tidak selalu berjalan mulus. Sorenya ketika pulang dia bertemu dengan Kitamura yang menanyakan Aisaka. Lantas dia jadi keinget tentang makanan dia sehari-hari. Dia jadi kepikiran untuk memasak buatnya. Lalu dia pulang. Tak lama si Takasu bertemu dengan si Ami. Dia sombong banget sama si Takasu. Lalu datang juga si Aisaka yang nampak mereka udah janjian. Terus dilanjutkan minum kopi. Di sana Aisaka seperti memesan sesuatu. Lalu Aisaka meminta Ami untuk tidak dekat-dekat dengan si Takasu ketika dharma wisata. Karena si Takasu habis ditolak kemarin. Dia bakalan melakukannya, tapi dia mengingatkan kalau bukan hanya Takasu yang sakit hati. Pulangnya karena searah jadi bareng-bareng dan mereka berpisah ketika Aisaka mau beli makan. Takasu berpikir untuk lebih semangat lagi karena Aisaka udah mengorbankan banyak buatnya. Esoknya Takasu mulai semangat menyapa si Kusieda. Ketika mau berpisah ada Aisaka yang membuat mereka terpaksa berangkat bareng ke sekolah. Di perjalanan mereka bercerita panjang lebar tentang si Kusieda dan juga adiknya yang sama-sama ikutan baseball juga. Sesampainya di sana si Kitamura membagi kelompok buat dharma wisatanya. Si Kihara kagak terima dengan kelompok tersebut. Terus Kitamura mengajak untuk membuat sebuah rundown acaranya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kumpulnya di rumah si Aisaka.
Dikala mereka lagi pada kerja, si Kushida mau buat teh. Aisaka menyuruh Takasu membantunya, alhasil dia bantu. Terus Kushida ketika melihat barang dapurnya si Aisaka kini berbeda berkat si Takasu yang suka membantu si Aisaka. Dia sangat berterima kasih. Setelahnya mereka mulai mengerjakan tugasnya. Itu adalah dharma wisata terakhir sebelum nanti kelas 3. Setelahnya akhirnya mereka berangkat juga untuk dharma wisata. Ini kesempatan terakhir buat si Takasu untuk menembak si Kushida. 頑張ってイブの夜に遮られた思いをもう一度 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.